Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sob. Semoga siang ini selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan keberkahannya yang berlimpah. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik sob, kesempatan siang ini saya ingin berbincang-bincang dengan sob, dan mungkin insya Allah perbincangan siang hari ini membawakan manfaat khusus untuk diri saya pribadi dan tentunya untuk sobat-sobat. Begini sob, saya bersyukur mungkin sobat-sobat yang di luar sana yang subscribe YouTube saya. Sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan kasiron, dan semoga video-video yang saya share itu bermanfaat untuk sobat-sobat. Oke sob, dalam hipno kita itu bermain dengan perasaan, pikiran, dan terutama bawah alam sadar. Bahwasannya bawah alam sadar itu sungguh-sungguh luar biasa. Apapun kegiatan kita, apapun yang kita pikirkan, aktivitas kita itu tidak lepas dari bawah alam sadar. Sadar tidak sadar memang seperti itu. Jadi bawah alam sadarlah yang mendominasi segala tindak tanduk kita. Oke sob, dalam ilmu hipno ada yang disebut repetisi, pengulangan. Nah di sini saya akan sekilas membahas masalah repetisi. Repetisi yaitu pengulangan. Nah dalam pengulangan baik itu bahasa ataupun kata-kata pun kalimat, itu kita perlu hati-hati sob. Masalahnya saya akan mungkin ini bukan nasihat atau apa ya, ini tips aja sih, yang sebenarnya juga tips ini pernah saya alami gitu. Jadi gini sob, repetisi itu pengulangan kata bahkan perbuatan itu kalau yang bersifatnya negatif, yang positif, yes oke, itu akan membawa dampak yang positif pula. Namun tanpa kita sadari, terkadang kita, terutama bagi sobat-sobat yang berkeluarga dan punya anak, itu kita tanpa kita sadari repetisi yang kita ucapkan ataupun kita lakukan yang tanpa kita sadari itu akan direkam dan bahkan akan dicontoh kepada anak-anak. Bahkan ya untuk saya yang saya sudah punya cucu, mungkin akan direkam oleh cucu kita. Dan ucapan kata-kata atau kalimat atau perbuatan itu akan direkam di bawah alam sadarnya dan akan menjadi karakter. Nah itu sob, jadi sekali lagi hati-hati dengan ucapan, dengan kalimat ataupun perbuatan kita. Nah itu kalau kita yang udah berkeluarga, cara kita langsung sadar tidak sadar, mau dan tidak mau, itu akan menjadi maksudnya contoh atau suri teladan bagi anak dan cucu kita. Nah di sini ada satu kalimat, ini mungkin salah satunya sob, untuk saya berbagi tentang parenting, hipnoparenting terhadap anak. Ada satu kalimat atau perbuatan orang tua yang tanpa kita sadari itu akan berdampak negatif kepada si anak. Apakah itu kalimat itu? Nah bukan mungkin ya, saya udah men-share di video-video yang lalu-lalu tentang parenting. Nah di sini saya akan mengulas saja sedikit. Bahkan saya menekankan bahwa satu kalimat atau satu perbuatan ini sangat-sangat fatal banget kalau kita ucapkan bahkan kita lakukan kepada anak kita. Itu akan membawa dampak negatif, bahkan perilaku, dan bahkan menimbulkan hasut kepada anak kita. Apakah kalimat tersebut sob? Apakah perbuatan itu? Nah sekali lagi, repetisi atau pengulangan kata ataupun kalimat ataupun perbuatan itu, satu kalimat saja yang tanpa kita sadari itu akan membawa dampak negatif kepada sang anak, yaitu
membanding-bandingkan sang anak dengan anak yang lain. Misalkan contohnya si A dengan si B. Nah itu sob, bahkan kita sebagai orang tua tanpa kita sadari. Contohnya kita punya anak dua, kakak dan adik. Si kakaknya ini rajin, bintang kelas dalam sekolahnya, sementara adiknya bodoh dan pemalas lah, tidak mau belajar. Semua orang sih sebenarnya pada dasarnya sama, cuman kemauannya aja. Nah, kita sering mengatakan kepada si adiknya si B, nah coba tuh lihat tuh deh, kakak kamu itu rajin, kakak kamu selalu bintang kelas, selalu dan selalu mendapat pujian. Nah itu sob, kata-kata seperti itu, dan bahkan mungkin dapat kita sadari bukan sekali dua kali, bahkan lebih dari 3-4 kali. Nah kita ucapkan, kita lontarkan, kita berikan kepada anak yang lain. Contohnya si B, sadar tidak sadar itu pengulangan repetisi tersebut, kalimat dan kata-kata tersebut itu akan terekam dan akan tersimpan dalam memori bawah alam sadar si anak. Nah dampaknya sob itu luar biasa, dampaknya luar biasa menjadi negatif. Si anak akan kemungkinan akan minder, si anak mungkin akan sakit hati, bahkan yang lebih cenderungnya rasa sakit hatinya itu sob, yang mungkin kita tanpa kita sadari. Kenapa saya katakan demikian? Nah kalau saya maaf sob, saya kan beragama Islam, saya juga ini baru dapat dari seorang ustadz, jadi saya sampaikan apa yang saya dapat, saya sampaikan melalui video ini di YouTube ini. Jadi gini sob, contoh saya juga sih baru sadar. Contohnya gini sob, mungkin sobat-sobat di luar sana, mungkin sobat-sobat udah dapat lebih dulu dari saya. Jadi gini, kalimat repetisi pengulangan yang diucapkan oleh orang tua itu akan berdampak negatif, bahkan menjadi hasut kepada si anak. Contohnya kalau kita kembali lagi pada Al-Quran, sejarah-sejarah para rasul, para nabi. Nah itu saya ngambil salah satu contoh Nabi Yusuf. Nah kenapa dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf tersebut di dalam Al-Quran juga dijelaskan, diceritakan bahwa Nabi Yusuf itu dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri, bukan orang lain. Oleh saudara-saudaranya sendiri Nabi Yusuf dibuang. Nah kenapa bisa demikian? Nah Nabi Yusuf sampai dibuang tersebut oleh saudara-saudaranya karena sang ayah Nabi apa ya, saya juga lupa ya, sang ayahnya. Nah itu selalu membanding-bandingkan saudara-saudaranya dengan Nabi Yusuf. Lambat laun si saudara-saudara Nabi Yusuf ini merasa hasut, merasa diiri, merasa bagaimana, jadi mereka itu merasa sakit hati. Nah dalam kesempatan lain waktu, pada saat dia pamit dengan ayahnya, seorang nabi juga, akhirnya Nabi Yusuf dibuang. Nah seperti itu. Nah itu contohnya sob. Jadi sekali lagi, khususnya saya diri sendiri, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri, berhati-hatilah dengan kata-kata atau kalimat, terutama rekan-rekan, sobat-sobat yang saat ini bahkan sudah mahir menghip ataupun menggendam. Sekali lagi, berhati-hatilah dengan kata-kata atau kalimat yang kita lontarkan, terutama kepada anak. Dan satu tips lagi sob, diusahakan kita sebagai orang tua itu jangan memarahi sang anak saat malam hari ataupun subuh hari. Karena kenapa sob? Karena waktu-waktu tertentu tersebut yang saya sebutkan, malam atau pada subuh hari itu critical factor bawah alam sadar kita manusia itu lagi terbuka lebar-lebar. Nah jadi kita harus hati-hati, kalaupun memang mendesak banget, kita olah,
kita olah bahasa kalimat untuk menegur sang anak. Tapi usahakan sekali lagi jangan memarahi anak di waktu malam hari dan subuh hari. Ini pun saya dengan pengalaman saya sendiri. Contoh istri saya emang niat baik, niat bagus. Dia pada menjelang sholat subuh selalu membangunkan anak saya yang notabene waktu itu masih SMP lah, yang notabene SMP kan udah kewajiban untuk sholat, dan kita sebagai orang tua juga kewajiban untuk membangunkannya. Nah, setiap hari istri saya itu, waktu itu saya dan istri saya belum mengetahui hipno dan mengetahui baik ataupun buruknya apa yang intinya cara mendidik anak, saya belum begitu mengetahuinya. Nah, istri saya pada saat itu niatnya baik membangunkan anak subuh, gedor sekali 2-3 kali gak bangun. Nah, di sana istri saya namanya manusia, dia merasa kesal atau gimana, keluarlah kata-kata yang agak kasar. Nah, sementara anak saya sendiri kan dia pada saat itu belum bangun. Nah, justru saat-saat orang, bahkan seorang anak, dia baru bangun berapa menit setelah bangun, nah itu momen-momen itu yang amat sangat luar biasa. Karena waktu-waktu tersebut pada saat kita bangun tidur itu pun sebenarnya momen-momen paling tepat untuk memotivasi diri untuk istilahnya hypnosleep. Nah, disitulah, cuman sayangnya saat itu istri saya juga saya belum mengetahui itu kata-kata kalimatnya yang kurang baik lah, jadi negatif. Maka alhasil ya itu sih buah dari yang saya belum mendapat ilmunya secara langsung. Sekarang anak saya menjadi keras dalam artian ya masih bisa diperbaiki gitu. Nah, itu sekilas pengalaman saya. Jadi sekali lagi hati-hati dengan kata-kata, dengan kalimat kita, terlebih terhadap anak. Dan sekali lagi diusahakan kita sebagai orang tua jangan sampai memarahi anak pada saat atau menegur dengan kata-kata lebih tinggi ataupun kasar kepada anak malam hari dan subuh, karena saat-saat itulah bawah sadar kita sebagai manusia sedang terbuka lebar-lebar. Saya rasa itu aja, demikian sebab dari saya. Semoga informasi cerita, mungkin dongeng saya ini memberikan manfaat bagi teman-teman, terutama teman-teman yang sudah mempunyai anak. Saya rasa sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.